Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan menampilkan presentasi rencana tindak lanjut di SDN 2 Ciwiru. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 2 Ciwiru, Ibu Sarina. Yang saya hormati rekan-rekan guru SDN 2 Ciwiru yang sudah mau memberikan waktunya untuk menghadiri kegiatan sosialisasi program yang saya rancang. Untuk mempersingkat waktu, jadi seperti yang Bapak Ibu ketahui, saya sedang mengikuti program PKG PJOK tingkat Provinsi Jawa Barat. Nah, dalam program tersebut diwajibkan untuk membuat sebuah program yang bersifat kokurikuler atau penguatan, bisa di P5, bisa di insidental, atau bisa juga di ekstrakurikuler. Nah, akan tetapi karena saya melihat akan ada acara insidental seluruh Indonesia, yaitu HUT RI, saya memilih acaranya untuk digunakan pada hari tersebut. Akan tetapi juga saya pun ini bukan keputusan mutlak, tetapi kita bisa diskusikan lagi apabila Bapak Ibu punya ide yang lebih bagus lagi. Silahkan, ini terbuka untuk didiskusikan ya. Ini bukan mutlak harus seperti ini atau harus seperti rancangan yang saya buat. Oke, langsung saja. Nah, judul program yang saya ajukan, kalau tahu yang akan saya jelaskan, adalah Gema Gerak Ceria. Gema Gerak Ceria. Kegiatan Gerak Gema Ceria ini merupakan salah satu bentuk upaya sekolah untuk mempromosikan gaya hidup sehat sejak dini kepada siswa-siswi, sekaligus untuk memperingati HUT RI pada 2024 ini. Melalui Gerak Gema Ceria, kita diajak untuk memahami pentingnya menjaga kesehatan tubuh, mengembangkan keterampilan motorik, serta meningkatkan disiplin dan kerjasama. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat menjadi ajang untuk menunjukkan bakat dan potensi siswa dalam bidang olahraga khususnya. Peserta didik diberikan berbagai pilihan aktivitas fisik yang bisa dipilih sesuai minat dan tingkat kebugaran masing-masing. Nah, melalui pendekatan yang mendorong otonomi peserta didik didorong untuk menetapkan tujuan kebugaran pribadi dan melacak kemajuan mereka
Dengan ini, mereka memiliki peran aktif dalam mengelola kesehatan dan kebugaran mereka sendiri, sehingga merasa lebih bertanggung jawab dan termotivasi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Maksudnya di sini latar belakangnya, jadi nanti nggak apa-apa, tenang, natural aja. Jadi gini. Dalam pembelajaran hari ini ada namanya POC. POC itu voice, suara, ownership, kepemilikan, dan choice atau pilihan. Itu adalah salah satu prinsip dalam kurikulum Merdeka. Jadi suara atas masukan dari murid, kepemilikan pun dari murid, dalam hal ini peserta didik, lalu choice, pilihan pun dipilih oleh peserta didik. Jadi untuk program ini bersifat seperti itu, berdasarkan POC, voice, ownership, dan choice. Selanjutnya, tujuan dari program Gema Ceria di sekolah dasar tidak hanya untuk meningkatkan kesehatan fisik dan keterampilan motorik siswa. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, tetapi juga untuk mendukung penumbuhan suara, voice, pilihan, choice, dan kepemilikan ownership dalam diri peserta didik, dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program yang akan dijalankan. Mereka dapat mengekspresikan ide dan pendapat mereka sebagai bentuk suara atau voice dari peserta didik untuk memilih jenis senam atau kegiatan fisik yang mereka sukai berupa pilihan dari peserta didik itu sendiri, dan merasa bertanggung jawab atas keberhasilan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepemilikan dari peserta didik. Pendekatan ini sejalan dengan pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik, di mana siswa diberikan peran aktif dalam proses pembelajaran. Nah, karena waktu saya CGP sudah terbentuk komunitas belajar di sekolah, yaitu berirama, maka dalam kegiatan ini saya melibatkan komunitas belajar dalam sekolah, seperti guru, orang tua, dan rekan sebaya. Supaya dapat menciptakan lingkungan yang mendukung kolaborasi dan berpartisipasi aktif. Misalkan guru dapat bekerja sama dengan siswa untuk merancang kegiatan senam yang menarik, sementara orang tua dan komunitas dapat terlibat dalam penyelenggaraan program tersebut. Nah, dengan demikian, program senam menjadi sarana untuk mengintegrasikan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, di mana setiap siswa memiliki kesempatan untuk berkontribusi, membuat keputusan, dan merasa memiliki tanggung jawab terhadap pembelajaran mereka. Ini tidak hanya memperkaya pengalaman belajar siswa, tetapi juga membangun rasa komunitas dan keterlibatan yang kuat dalam lingkungan sekolah. Jadi, bentuk program yang saya rancang seperti ini. Kita, sekolah, akan membuat semacam perlombaan senam untuk anak-anak. Nah, karena untuk anak kelas 4, 5, 6, insya Allah, karena di dalam pelajaran saya PJOK sudah diajarkan dasar-dasarnya, untuk kelas 4, 5, 6, saya yakin mereka sudah bisa mengarang senam sendiri, gerakan sendiri. Nanti mungkin saya akan meminta bantuan Ibu Ayu untuk membagi kelompok kelas 4, 5, 6, supaya nanti bisa ditampilkan di acara 17 Agustus, perayaan 17 Agustus di sekolah kita. Nah, karena mungkin Bapak Ibu juga sudah mengetahui kemampuan masing-masing anak, khususnya 4, 5, 6. Jadi mungkin saya minta bantuannya, harap dibagi kelompoknya merata gitu kemampuannya. Ulah nu pinter-pinter semua. Supaya nanti kemampuannya seimbang lah ketika dilombakan. Mungkin seperti itu. Bapak, lanjut. Kawan Honda. Bisa diedit. Dilanjut. Tadinya saya membuat programnya untuk P5, untuk membuat proyek. Tapi berhubung dianjurkannya berbentuk kokurikuler atau penguatan, jadi
saya berubah pikiran untuk merubah programnya menjadi hanya penguatan atau sekedar insidental ketika ada acara, ada kegiatan. Situasional. Ya, situasional. Karena tadinya kalau P5 kan rencananya anak yang kelas atas 456 karena sudah diajari gerakan dasarnya, mereka akan membuat gerakan sendiri. Sementara untuk untuk anak kelas bawah, untuk meramaikan, untuk promosi, andai-andai nama promosi, bahasa kita nama, disuruh membuat semacam poster atau mewarnai poster untuk kegiatan tersebut. Tapi di samping di samping anak-anak kelas atas membuat gerakan, merancang gerakan senam, kelas atas pun saya harap bisa berkolaborasi dengan mata pelajaran lain. Dalam hal ini mungkin ada di kelas 5 kalau tidak salah ada materi reklame, Bu, iklan. Nah, kalau kelas bawah itu disuruh hanya mewarnai, kalau di kelas kelas atas itu membuat poster iklan supaya berkolaborasi dengan mata pelajaran lain. Berarti dalam hal ini yang ada yang menyambung bahasa Indonesia itu tadi dengan materi iklan, dan dalam hal ini kesenian. Mas materi iklan temanya ada. Itu temanya iya. itu kan. Temanya iklan dengan tema mari menjaga kesehatan. Nah, itu dilanjut. Untuk mencapai tujuan program senam di sekolah, beberapa langkah strategis perlu dilakukan dan hasil yang diharapkan harus jelas. Capaian pertama adalah meningkatkan keterampilan motorik, tentu saja. Karena ini lokomotifnya pelajaran saya, PJOK, meningkatkan keterampilan motorik kasar. Langkah-langkah yang untuk mencapai termasuk merancang kegiatan senam yang beragam dan menantang, memberikan instruksi yang jelas, serta melakukan demonstrasi dan latihan rutin. Hasil yang diharapkan adalah peningkatan kemampuan, keseimbangan, koordinasi, dan kelenturan siswa yang dapat diukur untuk penilaian fisik sebelum dan sesudah program. Capaian kedua adalah mendukung penumbuhan suara dan kepemilikan. Dalam hal ini, diri peserta didik langkah-langkah untuk melibatkan siswa dalam perencanaan kegiatan, memberikan pilihan jenis senam, dan mendorong siswa untuk memberikan umpan balik dan ide-ide kreatif. Jadi, karena kita mengedepankan suara pilihan dan kepemilikan atau POC tadi, biarkan mungkin siswa berkreasi dengan gerakan-gerakannya. Akan tetapi kita batasi lagu-lagunya mungkin, supaya lagu-lagunya sinkron dengan lagu anak-anak. Ulahnya, maaf, karena kita masih di sekolah dasar, ulahnya lagu dangdut atau lagu-lagu yang terlalu jauh. Jadi kita batasi di lagu-lagunya, dan mungkin Bapak Ibu juga bisa membantu mengontrol gerakan-gerakannya supaya gerakan-gerakannya masih dalam batas normal. Karena pengaruh internet sekarang kan bisa jadi niru senamnya yang gerakannya sudah aneh-aneh ya. Jadi kita batasi gerakannya sebersahabat mungkin, dan lagunya untuk yang cocok seusia mereka. Seperti itu. Nah, capaian ketiga, untuk mempererat hubungan sosial dan kolaborasi dalam komunitas sekolah, langkah-langkah yang diambil termasuk mengundang orang tua dan komunitas yang terlibat. Nah, untuk komunitas sendiri kan, karena komunitas terdiri dari para dewan guru di sini, jadi saya sudah melakukannya, melibatkan untuk orang tua mungkin cukup sosialisasi bahwa kita akan mengadakan perlombaan senam, mungkin seperti itu. Lalu mengorganisir aktivitas kelompok yang mendorong kerja sama dan komunikasi antar siswa. Hasil yang diharapkan adalah keterbentuk ikatan sosial yang lebih kuat dan peningkatan keterampilan bekerja sama dalam tim yang dapat diukur melalui umpan balik dari siswa dan orang tua serta observasi guru selama kegiatan. Secara keseluruhan, evaluasi menyeluruh akan dilakukan untuk mengukur keberhasilan masing-masing capaian, memastikan bahwa setiap langkah telah diimplementasikan dengan baik dan hasil yang diharapkan telah tercapai. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama, tentu saja Ibu Kepala Sekolah sebagai pengarah dan penanggung jawab kegiatan ini. Lalu saya sebagai guru PJOK sebagai koordinator dalam program dan pelaksana. Lalu seluruh rekan guru sebagai fasilitator pelaksana. Kenapa bahasanya sekarang fasilitator? Untuk saat ini, dalam kurikulum Merdeka,
kita itu bukan satu-satunya sumber informasi. Jadi peserta didik atau murid bisa mendapatkan informasi dari mana saja. Mengapa itu kita sekarang jadi fasilitator? Jadi kita hanya memfasilitasi peserta didik untuk mencapai informasi tersebut. Entah dari kita, entah kita memberikan referensi yang buku atau berupa link internet, supaya mereka bisa mencari sendiri. Nah, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki, tentu saja karena kita ada modal manusia, ada modal sosial. Yang saya rasa modal sosial di sekolah kita itu sangat yang diunggulkan karena hubungan kekeluargaan yang sangat erat antara kepala sekolah, guru maupun maupun dengan orang tua siswa. Lalu modal politik, kebijakan dari kepala sekolah yang sudah mengizinkan. Lalu modal fisik, kita punya lapangan sekolah, dan modal lingkungan yang asri, udara yang sejuk, cocok untuk program olahraga. Serta modal finansial, perencanaan dalam markas, dan dukungan dari komite sekolah. Rencana evaluasi dari program ini akan mencakup beberapa aspek utama untuk memastikan tujuan tercapai dan memberikan umpan balik yang konstruktif atau membangun. Evaluasi akan dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap keterlibatan dan antusiasme siswa selama kegiatan, serta penilaian terhadap peningkatan keterampilan motorik kasar seperti keseimbangan, koordinasi, dan kelenturan. Selain itu, kuesioner wawancara singkat akan digunakan untuk mengumpulkan pendapat dan pengalaman siswa, guru, dan orang tua mengenai pelaksanaan program. Umpan balik ini akan dianalisis untuk mengidentifikasi kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan. Aspek lainnya akan dievaluasi termasuk kerja sama tim, disiplin, dan rasa kepemilikan siswa terhadap kegiatan tersebut. Hasil evaluasi akan digunakan untuk merancang kegiatan senam yang lebih baik di masa mendatang dan memastikan bahwa pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik terus berkembang. Jadi, harapan dari program ini bukan cuma untuk Agustus ini saja. Jadi ketika mereka membuat senam, karena setiap Sabtu kita ada senam, nah, ke depannya biar mereka bergantian. Misalkan kelompok yang pertama ngajarin senam ke seluruh warga sekolah, yang lain mengikuti. Nanti minggu kedua kelompok yang selanjutnya, hingga terbagi. Jadi senamnya kita ganti-ganti setiap Sabtunya. Nah, kemungkinan tantangan mengadakan program di sekolah dasar tentu tidak luput dari berbagai masalah yang ada. Salah satu tantangan utama adalah memastikan partisipasi aktif dari semua siswa. Hal ini maksudnya gini, karena saya yakin nggak akan semua siswa semangat gitu. Pasti aya bae nu entah malas-malasan, entah tekiang, entah malas. Nah, beberapa siswa mungkin merasa kurang percaya diri atau tidak memiliki keterampilan fisik yang cukup untuk berpartisipasi dengan semangat. Ini dapat menghambat keterlibatan penuh dan merusak tujuan utama kegiatan, yaitu meningkatkan kesehatan, menjadi kurang menyenangkan bagi mereka yang merasa tertinggal. Oleh karena itu, penting untuk merancang kegiatan yang inklusif. Nah, dimaksud ini inklusif, jadi kegiatannya berdasarkan kemampuan anak. Walaupun iya ini dilombakan, tapi biarkan mereka berkembang dengan kemampuannya, karena setiap anak kan punya kemampuan dan dasar yang berbeda-beda. Nah, biarkan itu natural aja. Yang misalkan kemampuannya segitu, ya udah, emang mereka baru tumbuh seperti itu. Tantangan lain adalah koordinasi dan logistik. Mengorganisir program yang melibatkan banyak siswa, guru, dan orang tua membutuhkan perencanaan yang matang dan koordinasi yang efisien. Misalnya memastikan ketersediaan fasilitas yang memadai, mengatur jadwal yang tidak bertabrakan dengan kegiatan akademis, serta memastikan keselamatan siswa selama kegiatan berlangsung. Selain itu, keterlibatan orang tua dan komunitas memerlukan komunikasi yang efektif untuk memastikan semua pihak memahami peran dan tanggung jawab mereka. Mengatasi tantangan ini membutuhkan kerjasama yang baik antara staf sekolah dan dukungan dari komunitas sekolah secara keseluruhan. Saya rasa sekian paparan dari saya. Dilanjut dengan mungkin ada tanggapan. Mangga Bapak Ibu tanggapannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tanggapannya ya Pak. Dari kegiatan yang tadi Bapak sampaikan ini, itu akan terbentuk antara keselarasan atau kerjasama antara guru mata pelajaran dan guru kelas. Dimana kan ini akan melibatkan anak-anak kelas atas 4, 5, 6, itu kan berarti butuh kolaborasi atau kerjasama antara guru mapel, PJOK khususnya Bapak dan guru kelas. Selain itu juga nanti akan ada terciptanya kreativitasan anak, baik di fisik ya maupun di keseniannya, di kreatifnya. Jadi anak dalam ketika menciptakan gerakan senam ini, berarti mereka juga kan nanti jasmaninya juga akan terasah, kemampuan keseniannya pun akan terasah. Begitu saja Pak tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Tiannya udah memberikan penjelasan kepada kami bagaimana tentang program ini ya gitu. Di sini penjelasannya mungkin sangat detail, sangat rinci sekali ya. Terima kasih Bapak. Dan di sini kami dari penjelasan ini kami sudah paham gitu ya bagaimana gambaran tentang program ini, seperti kayak tujuan, alur, dan nanti bagaimana hasilnya gitu. Nah, di sini kami sangat antusias sekali dan sangat mendukung sekali atas program ini ya Bapak. Dari sini mungkin banyak dampaknya bagi kita, dampaknya ini sangat besar bagi kita untuk peserta didik juga, bukan hanya untuk kita juga ya. Terima kasih Bapak, segitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Tian atas penjelasannya tadi yang sangat detail dan sangat terstruktur dengan baik. Dengan pendekatan ini ya sangat inklusif dan semangat untuk kita semua. Semoga membawa perubahan untuk kita dan anak-anak juga. Semoga kita tetap semangat dan terima kasih atas bimbingannya. Sukses selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Patian atas penjelasan yang jelas dan penuh semangat mengenai program kegiatan hari ini. Sangat menginspirasi dan melihat dedikasi Bapak dalam merancang aktivitas yang bermanfaat dan menyenangkan bagi siswa. Kami yakin dengan bimbingan Anda, siswa akan semakin termotivasi dan mendapatkan pengalaman belajar yang sangat luar biasa. Teruslah memberikan yang terbaik, karena upaya Bapak benar-benar membuat perbedaan untuk kami. Terima kasih. Bila itu berkuah-hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BBGP Jabar juara. PKGP Ejoka Jaya Jaya Jaya.